Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud atau sering dipanggil Ibnu Mas'ud adalah golongan pertama yang masuk Islam. Ada teladan yang luar biasa dari Mas'ud yang membuat Rasulullah SAW terkesan dan bangga kepadanya. Sejak muda, Mas'ud jujur dalam mengemban amanah sehingga Al-Quran mudah diingatnya. Semasa Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud sahabat yang paling dibanggakan dalam hal keahlian membaca Al-Quran. Dalam buku 100 Muslim terhebat sepanjang masa mengisahkan pertemuan pertamanya dengan Rasulullah SAW adalah ketika Mas'ud masih remaja dan sedang menggembala kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aid. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Hai nak, apakah kamu mempunyai susu untuk kami minum?" Ibnu Mas'ud dengan tegas menjawab, "Saya orang kepercayaan, oleh karena itu saya tidak dapat memberi Anda minum." Maka Rasulullah SAW berkata lagi, "Apakah kamu mempunyai kambing betina mandul yang belum dikawini oleh kambing jantan?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Ada." Lalu saya membawakan kambing yang dimaksud kepada keduanya. Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW mengikat kaki kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyapu susunya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dari susu itu keluar banyak cairan. Kemudian Abu Bakar mengambil sebuah batu cembung yang digunakan Rasulullah SAW untuk menampung air susu tersebut. Lalu Abu Bakar meminumnya. Begitu juga dengan saya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Kempislah," maka susu itu menjadi kempis. Setelah peristiwa itu, Ibnu Mas'ud pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Ibnu Mas'ud keheranan ketika menyaksikan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh telah memohon kepada Tuhannya sambil menyapu tangannya ke susu hewan yang belum pernah berair selama ini. Dan lebih takjub lagi ketika kambing tersebut mengeluarkan air susu murni yang sangat nikmat diminum. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud tidak menyadari bahwa apa yang barusan dilihat adalah mukjizat paling enteng dan tidak begitu berarti. Ketika itu, Ibnu Mas'ud masih kecil, belum mengetahui bahwa tidak berapa lama lagi Rasulullah SAW akan mempertunjukkan satu mukjizat yang kelak akan mengguncang dunia dan seisinya, serta memenuhi dengan petunjuk dan cahaya. Bahkan pada saat itu juga, belum diketahui bahwa kelak Ibnu Mas'ud akan berperan besar dalam penyebaran dan perkembangan agama luhur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Keahliannya membuat pemuka-pemuka Quraisy terpesona dengan suara merdu Ibnu Mas'ud ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka. Tergambar begitu kaget dan kalutnya pikiran mereka. Bagaimana tidak, dahulu orang yang sedang menentang kekuasaan mereka ini tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka. Ia yang hanya seorang penggembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy dan orang miskin yang hina dina ini bisa mempertunjukkan lantunan ayat-ayat suci dengan begitu memukau. Rasulullah SAW sendiri pun telah berwasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Rasulullah SAW bersabda, "Berpegang teguhlah pada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin."
Diwasiatkan pula agar mencontohkan bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran daripadanya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkannya, hendaklah ia membaca seperti Ibnu Ummi Abdin. Sungguh telah lama Rasulullah SAW menyenangi bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut Ibnu Mas'ud. Hal ini tercermin ketika suatu hari Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud seraya berkata, bacakanlah kepadaku, hai Abdullah. Dengan ragu Ibnu Mas'ud menjawab, haruskah aku membacakannya kepada Anda wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, saya ingin mendengarkannya dari mulut orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga sampai pada ayat 41 dan 42 yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu kejadian pun. Maka seketika itu juga Rasulullah SAW tak dapat menahan tangisnya ketika air matanya tumpah. Dengan tangannya beliau mengisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya tersebut. Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini juga telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah memuji sahabat kebanggaan Rasulullah SAW ini dengan berujar, sungguh ilmunya tentang fikih berlimpah-limpah. Abu Musa Al-Quran Asy'ari pun berkata, jangan tanyakan kepada kami sesuatu masalah selama kiai ini berada pada tuan-tuan. Tidak hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut memperoleh pujian, tetapi juga dalam hal kesolehan dan ketakwaan. Hudzaifah berkata, tidak seorang pun saya melihat yang lebih mirip Rasulullah SAW, baik cara hidup, perilaku, dan ketenangan jiwanya daripada Ibnu Mas'ud. Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengetahui bahwa putra Ummi Abidin adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.